Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Zain Rifki dari TISCN semester 8 Universitas CIC Kota Cirebon. Ingin mempresentasikan laporan skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Berbasis Web Mendiagnosa Penyakit Khusus untuk Prokoaktif dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Studi kasus di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon. Langsung saja. Latar belakang. Sebagian orang yang telah mengidap penyakit yang disebabkan oleh rokok akan mendatangi dokter spesialis untuk berkonsultasi. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat melakukannya. Hal ini dapat dikarenakan faktor perekonomian yang kurang mencukupi ataupun karena tuntutan kesibukan. Terdapat pula kelemahan seperti jam kerja praktek dokter yang terbatas, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sehingga diperlukan suatu alat atau sistem yang lebih praktis dan memiliki kemampuan layaknya seorang dokter dalam mendiagnosa penyakit, agar pengguna pun dapat melakukan screening secara mandiri. Sistem tersebut adalah sistem pakar yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh ahli, sehingga penyelesaian masalah jauh lebih mudah dan efisien. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul dalam hal mengetahui seseorang terkena penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menerapkan metode Fuzzy Mamdani dalam merancang dan membangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit bagi prokoaktif. Belum tersedianya sistem untuk mendiagnosa penyakit, khususnya penyakit yang disebabkan oleh prokoaktif di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon. Ketiga, padatnya jam kerja praktek dokter di rumah sakit pelabuhan akibat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, sulitnya keadaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah untuk pergi konsultasi langsung ke dokter. Batasan masalah. Dalam pembuatan sistem ini, penulis membatasi pada kajian-kajian proses sebagai berikut. 1. Proses yang terdapat pada aplikasi ini adalah proses diagnosa penyakit yang disebabkan oleh prokoaktif. Lalu, keluaran pada sistem berupa informasi penyakit, gejala, dan solusi. Dan selanjutnya, bahasa pemrograman menggunakan PHP, untuk teks editornya menggunakan Sublime Text 3, dan database-nya yang digunakan adalah SQL Server. Lalu yang terakhir, pembangunan sistem pakar ini menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Tujuan. Berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pengetahuan atau edukasi kepada user atau masyarakat tentang informasi penyakit dan dugaan adanya penyakit yang disebabkan oleh rokok pada user agar dapat terhindar dari penyakit yang lebih parah. Lalu, memberikan layanan dan fasilitas konsultasi kesehatan yang mudah diakses oleh user. Menghasilkan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh rokok. Menjadikan metode Fuzzy sebagai sarana untuk mendiagnosa gejala penyakit yang disebabkan oleh rokok. Metodologi penelitian. Berikut contoh gambaran metodologi penelitiannya. Ada fusifikasi, proses konversi masukan yang bersifat tegas ke dalam bentuk fuzzy variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Lalu tadi sistem inferensi, proses pengkonferensian input fuzzy menggunakan aturan-aturan if then menjadi output fuzzy. Lalu defusifikasi, proses konferensi output fuzzy dari sistem inferensi ke dalam bentuk tegas. Script menggunakan fungsi keanggotaan serupa menjadi sebuah nilai. Langsung ke landasan teori. Sistem pakar. Menurut Hermawan, sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI atau Artificial Intelligence yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia. Seorang pakar adalah
orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau mempunyai kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Ketika sistem pakar dikembangkan pertama kali, sekitar tahun 70-an, sistem pakar hanya berisi knowledge yang eksklusif. Namun demikian, sekarang ini istilah sistem pakar sudah digunakan untuk berbagai macam sistem yang menggunakan teknologi sistem pakar itu. Teknologi sistem pakar ini meliputi bahasa sistem pakar, program, dan perangkat keras yang dirancang untuk membantu pengembangan dan pembuatan sistem pakar. Website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semua itu, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Penyakit. Penyakit merupakan perihal hadirnya sekumpulan respon tubuh yang tidak normal terhadap agen yang mana manusia memiliki toleransi yang sangat terbatas, atau bahkan tidak memiliki toleransi sama sekali. Rumah sakit. Berdasarkan jenis usahanya, rumah sakit merupakan suatu sarana di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan, baik di bidang medis maupun non-medis, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, analisis dan perancangan. Analisa gejala. Sistem pakar ini digunakan untuk mendiagnosa pasien prokoaktif. Data sampel ini sebagai data awal. Jenis penyakit yang didiagnosa ada sekitar 20 jenis penyakit yang menyebabkan gejala bagi prokoaktif. Pada contoh tabel berikut akan dijelaskan mengenai nama penyakit, penyebab, dan gejala pada 3 penyakit pasien prokoaktif. Ini tabel analisa gejala contohnya. Ini nilai analisa gejala, ada, tidak ada, untuk sedang nilainya 0,3, sedikit 0,6, dan banyak nilainya 1. Sini pada tabel definisi penyebab penyakit dan gejala terdapat 3 jenis penyebab penyakit dan gejalanya. Dari 3 jenis penyakit disusun sebagai pernyataan dan gejala disusun sebagai kesimpulan. Gejala ini merupakan basis pengetahuan untuk membuat suatu kesimpulan yang menjadi goal atau akhir. Adapun pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi. Pada gambar di bawah menggambarkan pembentukan himpunan fazi penyakit. Komponen aturan. Untuk mengetahui jenis penyakit yang dialami, maka diperlukan proses perhitungan nilai fazi berdasarkan gejala yang diinputkan user. Proses nilai fazi terdiri dari 2 bagian, yaitu kesesuaian tiap-tiap gejala untuk suatu penyakit dan perhitungan nilai fazi conditional probability suatu penyakit berdasarkan hasil inputan gejala dari user. Misalnya, jika U adalah suatu knowledge base, gejala suatu set dari penyakit yang dinyatakan sebagai sebuah fuzzy set terhadap gejala A dan B adalah gejala yang diinputkan oleh user yang dinyatakan sebagai suatu fuzzy set terhadap A, di mana A sama dengan A1, A2, A3, dan A seterusnya. Sedangkan U itu V dalam kurung A1 dibagi A1, lalu V C A2 dibagi A2, V A3 dibagi A3, V dalam kurung A4 dibagi A4, dan B V B dalam kurung A1 dibagi A1, lalu VB dalam kurung A2 dibagi A2, lalu VB dalam kurung A3 dibagi A3, lalu VB lagi A4 dibagi A4 untuk mencari nilai kesesuaian antara fuzzy set atau set U
dengan B, maka dicari seberapa besar selisih antara VJ-A1 yang merupakan nilai fuzzy set gejala A1 menurut knowledge base dengan VB-A1 yang merupakan nilai fuzzy set gejala A1 yang diinputkan oleh user dibagi dengan nilai VJ-A1. Misalnya, gejala yang diinputkan oleh user adalah susah menelan, suara menjadi serak, tenggorokan terasa perih. Maka, sesuai dengan tabel informasi sistem pada tabel himpunan fuzzy, gejala yang diinputkan user B sama dengan 0,6 dibagi A1 dan 0,3 dibagi A2, terus 1 dibagi A4. Maka dihitung nilai kesesuaiannya sebagai berikut. Seperti ini. Lalu penegasan diffusication. Setelah perhitungan nilai kesesuaian gejala antara gejala yang diinputkan oleh user dengan gejala yang ada pada knowledge base, maka selanjutnya adalah penjumlahan nilai kesesuaian untuk setiap penyakit. Selanjutnya mencari nilai fuzzy conditional probability untuk setiap penyakit dengan banyaknya gejala yang dimiliki oleh penyakit tersebut di knowledge base. Dapat dihitung nilai fuzzy conditional probability dari data di atas sebagai berikut. Seperti ini hasilnya. Atau saya bacakan, P dalam kurung B U1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lalu P dalam kurung B U2 sama dengan 1 kali 1 dibagi 3 sama dengan 1/3 hasilnya 0,33. Lalu P dalam kurung B U3 sama dengan 0,5 kali 1 dibagi 3. Lalu jumlahkan 0,5 dibagi 3 hasilnya 0,16. Dan P dalam kurung B U3 lagi sama dengan 0,5 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 0,5 dibagi 3 hasilnya 0,16. Lalu P dalam kurung B U7 sama dengan 0 kali 1 dibagi 3. Lalu hasilnya 0 dibagi 0/3 dan hasilnya 0. P lalu B U8 sama dengan 0,5 dikali 1 dibagi 3 sama dengan 0,5 dibagi 3 hasilnya 0,16. Dari hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas, perlu dilakukan laporan kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh rokok yang diderita, contohnya kecil, agak besar, sangat besar. Nilai hasil diagnosa untuk tiap penyakit diambil 2 di belakang koma dan akan diubah dalam bentuk persentase. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. P dalam kurung B U1 sama dengan 1 dikali 100% sama dengan 100%. Untuk penyakit kanker paru-paru dengan kemungkinan besar, maka sistem memutuskan untuk menganjurkan pergi ke rumah sakit dan melakukan pengobatan terapi lebih lanjut. Lalu P dalam kurung B U2 sama dengan 0,33 dikali 100%, hasilnya 33%. Untuk diagnosa penyakit jantung dengan kemungkinan sedang, solusi untuk menangani penyakit ini sering-seringlah melakukan olahraga yang teratur dan mulailah berhenti merokok. Lalu di sini ada gambar flowchart. Di atasnya dimulai dari mulai, lalu menampilkan menu utama. Setelah itu input data diri, menampilkan daftar gejala, input jawaban, menyimpan jawaban, proses dengan metode Fuzzy Mamdani, output, hasil keputusan, lalu selesai. Ini flowchart gambar saat mendiagnosa penyakit. Lalu di sini ada use case diagram. Kurang lebih gambarnya sebagai berikut. Lalu activity diagram login admin. Saya jelaskan. Pertama di sini admin menampilkan, di sini sistem menampilkan username dan password, lalu admin melakukan validasi.
Admin mengisi username dan password. Selanjutnya, sistem memvalidasi username dan password. Apabila gagal, maka dikembalikan lagi ke halaman awal dan admin harus mengisi username dan password. Dan jika berhasil, maka akan muncul halaman menu utama khusus untuk admin. Dan di sini activity diagram menu utama admin. Gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya activity diagram login admin. Gambarnya seperti ini. Di sini selanjutnya activity diagram menu utama user. Selanjutnya kelas diagram. Ini gambarnya. Demo program ada pada video selanjutnya. Lalu kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai sistem pakar mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh prokoaktif menggunakan metode Fuzzy Mamdani sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan aplikasi sistem pakar ini, maka dapat membantu pasien untuk mengetahui ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh prokoaktif. 2. Dengan adanya sistem diagnosa ini, dapat mempermudah masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan screening penyakit yang kemungkinan diderita secara mandiri. Lalu, 3. Penerapan metode Fuzzy Mamdani ini dapat digunakan dalam mendiagnosa penyakit yang disebabkan oleh prokoaktif. Lalu yang keempat, dapat meringankan jam kerja praktik dokter di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Saran. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan peningkatan sistem antara lain. 1. Merubah tampilan agar menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Kedua, sistem pakar yang akan dibangun selanjutnya memiliki fitur-fitur yang menarik seperti ruang obrolan antara user dan pakar ataupun pengamanan data. Lalu yang ketiga, sistem pakar yang akan dibangun selanjutnya dapat menginputkan gejala-gejala baru dan penyakit-penyakit baru. Sekian, terima kasih hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.